Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin fil anbiya'i wal. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, bahkan nikmat kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri acara workshop pelatihan singkat tentang media digital atau media sosial. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Jamaah Masjid Rodul Jannah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir dari narasumber kita yang beliau berdua ini sudah menjadi senior mungkin ya Pak di media cetak yang terkenal di Indonesia ataupun di Jogja, yaitu Kedaulatan Rakyat. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan Bapak Primas Wolo. Beliau adalah warga RT 09 Blok L ya. Dan juga teman beliau Bapak Agus Sigit Cahyono. Beliau juga adalah tim dari Kedaulatan Rakyat juga ya Pak, temannya Pak John. Mungkin untuk menyingkat waktu pada sore hari ini kita langsung saja untuk materi yang pertama. Jadi karena di era yang sekarang ini tuntutan media digital atau media sosial ini sudah makin mendesak ya Pak, apalagi di era kita udah sampai era Gen Alpha ini Pak, era 2025. Ini memang media digital atau media sosial adalah menjadi hal yang lumrah untuk kita terima di kalangan masyarakat. Dan Masjid Rodul Jannah sendiri pada saat hari ini, pada saat detik ini, itu juga tentang media digital atau media sosialnya masih sangat minim. Jadi tuntutan zaman yang ada dikorelasikan dengan masyarakat di lingkungan perumahan Puspa Indah, di lingkungan Masjid Rodul Jannah sendiri juga masih perlu banyak masukan ataupun pelatihan-pelatihan dari luar, sehingga nanti dakwah dari Masjid Rodul Jannah itu sendiri diharapkan dapat menyebar luas di kalangan masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh masjid-masjid yang lainnya gitu Pak. Mungkin nanti bapak-bapak yang ada di sini dapat memberikan masukan ataupun memberikan pencerahan secara ilmu teori bagaimana cara meracik konten-konten ataupun cara membuat edukasi yang memang bermanfaat dan masih sesuai dengan etika jurnalistik mungkin ya Pak. Karena mungkin sekarang kan eranya beda ya. Kalau dulu itu kan kedaulatan rakyat itu tidak semua orang bisa menyentuh media. Tapi kan sekarang semua orang bisa menyentuh media dan semua orang bisa membaca itu. Jadi itu yang perlu kita dalami sebagai anak muda ya, teman-teman. Bagaimana cara beretika dalam bermedia sosial. Mungkin itu juga nanti yang akan disampaikan oleh Pak John dan Pak Agus. Mungkin itu dulu pengantar dari saya untuk menyingkat waktu. Di sesi yang pertama ini ada Bapak Primas Wolo Sujono. Beliau akan menyampaikan tentang strategi menulis berita di media massa. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga kaum muda dan mudi di pertemuan Masjid Rodul Jannah maupun baik yang langsung maupun yang secara live ya. Jadi terima kasih waktunya Mas Oni. Apa yang disampaikan Mas Oni itu betul, bahwa perkembangan zaman tidak hanya membuat perubahan di medianya sendiri, media cetak, tetapi juga masyarakat umum, termasuk diantaranya adalah masjid. Jadi sekarang terbuka kesempatan bahwa informasi terkait dengan peribadatan maupun informasi mengenai akhlak
dan iman itu bisa disampaikan dengan mudah sekarang. Nah, dengan mudah melalui media digital. Demikian juga untuk media kami, media cetak juga harus berubah, termasuk diantaranya melakukan transformasi ke salah satunya ke media digital. Nah, saya dan teman saya, mungkin saya porsinya sedikit karena saya mungkin bicara mengenai garis-garis besar maupun ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan penyebaran informasi, yaitu mengenai dasar jurnalistik yang dibutuhkan ketika nanti menulis berita baik di media seperti saya cetak maupun nanti ketika didistribusikan ke media online, ya, media online maupun media sosial. Jadi mungkin waktu saya lebih singkat, nanti biar Pak Agus yang bisa lebih lama karena lebih banyak bicara terkait dengan media digital. Jadi mungkin langsung saja, mungkin kalau perkenalan sudah diperkenalkan. Jadi intinya bahwa Bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muda, bahwa salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk bisa melakukan penyebaran informasi adalah salah satunya adalah kemampuan untuk menulis, ya. Meskipun sekarang ini media digital itu lebih banyak yang menonjolkan gambar, tetapi kalau tidak dilengkapi oleh menulis, karena kebiasaan kita kalau belum ada tulisannya belum mantap, itu memang agak sulit, ya, kurang lengkap infonya, kurang mantap kan. Ini gambarnya gambar apa, menceritakan apa, kalau ada teksnya itu akan lebih jelas, ya. Nah, jadi pentingnya tulisan itu ternyata tidak hanya di platform yang lama, platform cetak, tapi juga di platform digital itu juga perlu dilengkapi oleh tulisan. Jadi menulis itu adalah hal dasar, dan bagaimana kemauan untuk menulis saya pikir sangat mudah, ya, apalagi sekarang era media sosial itu semua mesti tidak bisa lepas dari kirim chat, kirim apa, menulis, ya. Nah, tinggal sebetulnya menyusun kalimat yang lebih lengkap. Nah, beda kalau kita itu, kalau dalam chat itu kalau nulis potong-sepotong itu kayaknya membingungkan, ya. Tapi kalau kemudian chat itu kita lengkapi lengkap gitu, mungkin bisa lebih, pemahamannya lebih mendalam, ya. Jadi intinya nih bahwa banyak tokoh-tokoh nih saya sebut di PPT seperti Arswendo, kemudian Jafar Assegaf, itu menyemangati kita untuk rajin menulis, lebih suka menulis, tapi tulisan yang lebih bagus, lebih bermanfaat. Gue lanjut. Terus, nah, tentu orang akan membaca tulisan yang bagus, ya, yang disukai, ya. Yang penting juga, jadi rahasia menulis, suka menulis itu memang harus punya banyak referensi data yang kita peroleh. Sebetulnya sekarang banyak sekali kalau di media digital, ya. Kalau dulu kita harus cari ke perpustakaan, kalau referensi informasi berita itu cari di media surat kabar atau clipping. Sekarang dengan mudah bisa dicari, tinggal pencet Google bisa ketemu. Referensi apapun bisa masuk, ya. Bisa masuk, tinggal kita menyebutkan sumbernya. Nah, kalau sudah bicara di Google atau di media sosial mencari sumber, harus verifikasi sumber ini pantas sebagai bagian dari tulisan atau tidak sebagai sumber. Nah, itu penting juga. Udah lanjut, ya. Nah, kedua hal penting adalah selain
keinginan kemampuan untuk menulis, referensi, juga adalah punya kepekaan, mengasah kepekaan ini penting. Jadi saya ingat keinginan Pak Kiai untuk membentuk sebuah apa istilahnya ya, tim media digital. Nah, ini membangun, salah satu hal penting adalah bagaimana timnya itu punya kepekaan dalam arti sehingga tergerak untuk melakukan karya tulisan, karya video. Jadi kepekaan ini penting. Kepekaan itu kepekaan terhadap peribadatan, kepekaan terhadap lingkungan kita kan itu. Terus yang selanjutnya banyak pertemanan, banyak relasi. Itu penting untuk mendapatkan informasi atau berita yang akan dibuat. Ya, lanjut. Nah, jadi untuk membuat sebuah tulisan itu sumbernya juga harus jelas, faktanya juga harus jelas. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman atau anak muda sekarang informasi itu menyebar sangat luas ya di media sosial terutama. Tapi kita lihat bahwa informasi menyebar di media sosial TikTok, Instagram, YouTube itu kan sulit sekali, kadang-kadang kita ini benar atau tidak. Nah, yang kita inginkan atau yang kita sampaikan itu kalau bisa adalah informasi berdasarkan fakta. Informasi berdasarkan sumber yang jelas. Nah, kadang sumber yang jelas kita butuhkan akan tergerus karena keinginan kecepatan untuk menyampaikan, keburu-buru untuk menyampaikan informasi. Nah, ini juga menjadi mengganggu dalam hal akurasi. Ya, lanjut. Nah, ini yang penting dalam sebuah penulisan itu adalah, ini kan dasar-dasar betul ya, 5W 1H ini yang penting ya, dalam menyusun sebuah berita itu adalah 5W 1H ini rumus dalam membuat tulisan jurnalistik itu adalah apa, what, who, when, where, why, dan how. Jadi apa, siapa, kapan terjadinya, di mana, mengapa, dan di bagaimana. Jadi, nah terus unsur-unsur tadi fakta. Nah, tadi sudah saya sampaikan, fakta menjadi penting. Tidak mungkin kita menyampaikan informasi tidak sesuai fakta. Kalau tidak ngarang-ngarang atau bohong itu namanya bukan informasi, itu kadang-kadang sebuah bisa menjurus penipuan atau mungkin hoax ya, hoax yang penting yang ramai sekarang. Tentu kalau membuat berita bohong itu ada maksud tertentu di balik itu kan, mengacaukan pikiran, mengacaukan informasi yang sesungguhnya, itu salah satu. Terus yang ketiga itu harus punya nilai berita, Pak. Nilai berita itu selain aktual, berdampak pada kita, dekatan kita, dan juga materi informasi yang dia sampaikan dari tokoh siapa, jadi ada nilai berita. Yang satu, yang terus tambahan yang lainnya adalah punya manfaat, Pak. Informasi yang disampaikan harus punya manfaat. Ya, lanjut. Nah, ini yang dimaksud 5W1H ini penting sekali, menjadi dasar untuk kita memulai sebuah penulisan informasi ya. Yaitu apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, who, siapa misalnya yang terlibat, misalnya Pak Kiai Mustafa dalam menyampaikan dakwah, itu kan berarti yang terlibat Pak Mustafa. Apa yang terjadi, apa yang disampaikan Pak Mustafa dalam ceramah itu kan. Terus why, mengapa hal itu terjadi. Nah, mengapa Pak Mus itu menyampaikan soal, misalnya topiknya soal Ramadan gitu ya, Ramadan atau soal bersedekah di bulan Ramadan. Nah, itu apa? Jadi sedekah di bulan Ramadan itu apa yang disampaikan itu tentang apa yang ya bersedekah di
bulan Ramadan, berbanyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Mengapa disampaikan itu? Karena ternyata bersedekah di bulan Ramadan itu banyak mendapatkan pahala, apalagi di bulan Ramadan. Itu bisa dijelaskan ya. Terus when, kapan? Nah itu gampang. Kalau Pak Kiai itu menyampaikan kapan terjadinya kan, harus jelas itu. Faktanya disampaikan hari ini, misalnya gitu, hari Selasa tanggal berapa kan gitu. Di mana tempatnya, where, itu di Masjid Radaltul Jannah, itu lengkap. How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah itu kelanjutan dari why tadi. Jadi dengan, nah misalnya dengan ditambahi di sini jumlah bersedekah di Masjid Radaltul Jannah itu seminggu berapa kan gitu. Apa saja penggalangannya, baik dari infak Jumatan, kemudian harian atau setiap taraweh. Ternyata infak per hari di bulan Ramadan mengalami peningkatan kan gitu. Ditambah lagi mungkin tambah lagi misalnya kemarin menggalang dana untuk renovasi masjid, gitu kan bisa ditambahkan di situ. Dan himbauannya nanti misalnya himbauan-himbauan lain yang bisa masuk. Ini sebagai contoh sederhana dari penyusunan sebuah berita. Itu jelas apa yang disampaikan ini adalah fakta terjadinya ceramah dari Kiai Mustafa di Masjid Radaltul Jannah itu. Dan himbauannya apa saja. Tentu topik-topik apa yang terjadi ini tidak hanya soal itu, mungkin soal-soal lain bisa dibuat sebuah berita. Dan apa yang terjadi ini bisa juga dibuat di platform lainnya, misalnya platform tadi TikTok maupun Instagram, tadi bisa divideokan ketika sedang ceramah gitu ya, Pak Mus, terus kita kutip ucapannya kan gitu, kita ucapannya terus kita, dan dalam keterangannya kan kita tambahkan dalam teks dalam video. Kemudian yang how tadi bisa ditambahi, misalnya wawancara tambahan dengan Pak Mustafa, dengan Pak Kiai gitu, bisa lengkap lah dalam video itu kan. Nah itu video sederhana mengenai menggalang pahala melalui sedekah di bulan Ramadan gitu. Salah satunya itu sederhana ya. Ini topiknya seperti itu, 5W1H. Ini oke, lanjut. Ini contohnya sudah, nih tadi sudah sesuai contoh, ini yang contoh yang lain. Nah di sini saya membuat template, barangkali kalau mau buat kerjaan ringan, apa misalnya kegiatan diskusi kali ini bisa dijadikan tulisan sederhana dengan format seperti itu. Itu juga bisa menjadi format nanti, itu bisa tulisan di teks, dalam teks bisa teks di media online, tapi juga bisa teks di video. Kita video sedang soal ceramah ini bisa, ini apa yang sedang dikerjakan, topiknya ini apa kan gitu. Tentu topiknya yang dibahas banyak, nah itu bisa how-nya kan bisa banyak. Jadi lanjut. Nah ini penting untuk penyusunan di media teks ya, seperti media online. Tapi ini ketika jatuh di media digital ini sudah berubah mungkin ya, tapi bisa menyesuaikan. Tapi yang penting poin-poinnya itu harus ada. Headline, judul, menarik, mencerminkan isi berita. Itu terus lead-nya, teras berita, paragraf pertama yang berisi informasi utama. Itu jadi informasi penting tadi, apa yang paling penting yang bisa menarik pembaca itu dimasukin dalam lead. Nah, baru kemudian keterangan isi berita, baik itu keterangan waktu, tadi tempat itu dalam isi berita, dan endingnya penutup itu tambahan atau ringkasan. Itu yang berlaku di media cetak, Pak. Tapi kalau berlaku di media online itu susunannya memang tidak begitu. Paragraf pertama itu hanya pancingan, judul itu memang judul menarik untuk orang baca kalau di media online. Terus harus disesuaikan dengan keyword atau SEO yang sedang menarik sekarang. Mungkin nanti Mas Agus bisa menjelaskan juga.
Nah, bedanya kalau di media online itu judul harus membuat orang penasaran. Kalau di media cetak judul harus hal-hal yang penting. Gitu ya. Kalau di media online itu judul bikin orang penasaran sehingga mau baca. Baca semakin membaca semakin orang penasaran, ketika penasaran ditutup jadi kuncinya jawaban ada di bawah. Sehingga orang baca halamannya tambah banyak kan gitu. Kalau di media online ini struktur untuk media cetak nih sebetulnya. Oke, lanjut. Lanjut saja nih. Oke. Nah, ini salah satu sumber tadi ya saya sampaikan harus kredibel itu sesuai fakta, itu adalah wawancara dengan narasumber terpercaya. Nah, terpercaya ini kan tentu misalnya bicara soal keagamaan, tentu pada orang yang memahami soal keagamaan, kiai, ustadz dan segala macam. Punya referensi ya, kemudian data resmi lembaga pemerintah dan riset itu juga penting, menjadi sumber yang paling kredibel. Pengamatan langsung di lapangan itu juga pengamatan langsung tapi diberitakan dengan benar. Tapi pengamatan langsung tapi kemudian diberitakan tidak benar karena wah kok sedikit gitu. Wah ini piye gimana caranya? Kalau diberitakan sedikit nanti dampaknya kurang bagus, ya sebaiknya ya nggak usah kalau kadang-kadang kalau tujuannya untuk promosi mungkin harus diberitakan sesuai fakta ya supaya lebih. Tapi pas datangnya sedikit, nah faktanya mungkin ya dampaknya memang kurang bagus kalau pas dakwah pengunjungnya sedikit, kayaknya sedikit terus. Tapi yang hal lain, yang fakta lain yang lebih ditonjolkan, misalnya materinya, kemudian dihadiri siapa, gitu. Materinya bagus, kita angkat materinya, bukan audiensnya yang sedikit. Rujukan dari media terpercaya ini juga penting, jadi tidak sembarangan mengutip media yang tidak jelas. Sering kalau lihat di media sosial itu muncul kok ada berita menarik, ada berita bagus, tapi rujukannya nggak jelas medianya dari mana. Wah itu mendingan kita abaikan daripada meracuni pikiran gitu ya. Oke. Ini juga gaya bahasa dalam berita, singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele, apalagi zaman sekarang informasi enggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Menggunakan bahasa baku yang sesuai IED, ini penting juga mengetahui. Ya. Nah, ini etika dalam menulis juga menjadi dasar. Jangan sampai berita yang kita susun, informasi yang kita susun salah ketik atau mungkin persepsinya salah. Ketika Pak narasumber mengatakan A, kita terima B, kemudian kita tulis menjadi C. Nah, itu yang repot. Terus mengutamakan keberimbangan dan objektivitas, dan yang terakhir ini penting juga menjaga privasi narasumber. Ya. Lanjut, mungkin kita cepat saja biar nanti waktunya Pak. Ya. Lanjut. Oh, tadi ya. Oh, ini ya. Nah, ini mengulang apa yang disampaikan di pertama, bahwa tadi susunan produk berita yang secara dasar saya sampaikan tadi, ini tentunya sekarang kalau dulu hanya didistribusikan di media konvensional seperti cetak ya, radio dan televisi, sekarang ini sudah distribusinya sudah semakin banyak. Tentu karakternya macam-macam setiap platform yang di media. Jadi ini salah satunya media online dan portal berita. Nah, salah satu distribusi tadi media online seperti Detikcom, krjogja.com, Tribun News, nah itu masuk, itu portal berita ya. Kemudian media sosial itu YouTube, Instagram, TikTok, itu jadi salah satu distribusi informasi. Kemudian harus bisa memanfaatkan search engine optimization. Ini kalau di media online itu penting sekali SEO, atau mungkin nanti di media sosial juga menggunakan SEO. Nah itu dari melihat kata atau keyword yang paling
banyak dibaca. Nanti bisa cari di Google keyword yang populer, yang lagi ngetren apa, nanti dimasukin di situ kita cari. Ini sederhananya seperti itu ya, pentingnya. Kesimpulannya bahwa mengajak para audiens, Bapak Ibu dan kaum muda untuk selalu memberitakan berita informasi yang faktual, akurat dan menarik. Tidak tergoda meskipun asik dengan informasi yang dibawa platform-platform yang sumbernya tidak jelas. Mungkin karena suaranya dalam platform itu atau dalam medsos itu enak didengar, tetapi kok informasinya keliru, sebaiknya diabaikan. Atau mungkin ini kok menurut kita bagus, tapi sumbernya nggak jelas, ya kita abaikan. Terus yang kedua, teknik penulisan juga yang baik, kemudian sehingga meningkatkan kualitas berita. Dan terakhir, ketika adik-adik mungkin yang punya berminat untuk menjadi jurnalis harus mengedepankan kode etik dalam penulisan berita. Nah, kode etik seperti apa? Panjang ceritanya. Pokoknya kode etik itu satu adalah tidak membuat kebohongan dalam setiap berita. Itu salah satunya, banyak sekali ya. Saya pikir itu penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar jurnalistik. Ini harus kalau memang tertarik untuk lebih menulis lagi, memang harus pengembangannya sangat banyak ya. Tapi yang jelas bahwa penulisan berita itu harus terhindar dari berita bohong atau disinformasi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Primas Wolo atau Pak John yang sudah menyampaikan tentang etika jurnalistik ya, mungkin cara tata penulisan berita yang baik dan sumber yang terpercaya, tidak hoax gitu ya Pak. Karena pada era sekarang ini hoax itu banyak beredar, apalagi ada namanya sekarang pekerjaan buzzer Pak. Jadi semakin banyak etika-etika dalam penulisan di media digital itu sangat ditinggalkan, sehingga kita perlu mendalami lagi Pak, dari latar belakang Pak Primas Wolo di kedaulatan rakyat yang sudah sejak tahun 94, sudah lama banget itu, sudah sejak berapa itu Pak? 30 tahun lebih ya Pak di kedaulatan rakyat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita beralih di Bapak Agus Sigit Cahyono, beliau dari kryogya.com yang lebih spesifik di bagian media digital ini Pak. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan Pak Agus. Monggo Pak. Cek. Selamat sore, Sugeng Sonten, hai mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, hai, biar gak ngantuk. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatan yang luar biasa, matur nuwun Pak Mus sudah keparengaken sowan di sini membersamai Bapak Ibu, mbak-mbak semua. Setelah tadi dari Pak Jono dengan materi yang sangat luar biasa terkait penulisan jurnalistik, saya didhawuhi Pak Mus untuk bagaimana mimpi dari ketakmiran dari Raudatul Jannah untuk bisa memiliki tim sosial media dan juga mempunyai akun-akun sosial media khususnya untuk nanti untuk lebih menyebarluaskan misi dakwah dari teman-teman di
Perumahan Puspa Indah dan juga khususnya dari Takmir Masjid Raudhatul Jannah. Oke, sebelum ke materi, saya tadi sebelumnya sudah sempat ngobrol nggih dengan Pak Amus dan teman-teman di sini bahwa memang eh ke depan kita memang harus khususnya dari ketakmiran dari Raudatul Jannah ingin membangun kanal-kanal digital seperti di tempat-tempat lain, di masjid-masjid modern yang lain khususnya di Yogyakarta sendiri, bagaimana memang mulai bersahabat dengan dunia maya, dunia bukan dunia nyata nggih Pak Mus. Nah, sebelum kita ke materi, memang jam-jam segini kalau saya ngisi materi pelatihan itu jam-jam horor Pak Mus, ngantuk Pak. Tapi mungkin kalau di sini aman nggih puasanya nggih sampai jam segini nggih Mas-mas, aman nggih. Mbak-mbak masih semangat ya? Aduh semangat, semangat nunggu buka apa semangat pelatihan? Insya Allah kayaknya di belakang sudah mulai klotek-klotek, sudah mulai disiapkan. Nah, Mas Oni ya, nyuwun tolong dibukakan. Ini kita main ke TikTok dulu nggih. Kita ke masjid masjid kampus UGM boleh? Nah, kenapa TikTok dan IG yang akan kita banyak bahas di sini nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas, Mbak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka memang dua dua sosial media ini Pak Mus, ini memang yang sedang digandrungi oleh teman-teman anak muda dan orang tua juga bahkan, bagaimana sosial media ini sangat membius dan kadang kita scroll untuk lihat-lihat hiburan di situ, nggak 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 sadar sudah sejam 2 jam di HP, di layar HP. Nah, bagaimana ini sebagai membuat kecanduan. Nah, nanti akan kita buka tips-tipsnya. Nah, sudah bisa Bu, Mas? Oke. Harus diakui memang saat ini berarti di bulan Februari yang lalu dari penelitian Hootsuite itu memang Mbak, memang di Indonesia TikTok khususnya itu menduduki peringkat pertama ya, orang menonton dan juga pemakai aktif. Baru di bawahnya ada IG dan YouTube. Nah, IG dan YouTube ini unda-undi namanya kalau di Jawa Pak. Tapi di 3 besar ada di TikTok, Instagram dan YouTube. Nah, ini harus diakui dan teman-teman nanti kalau nanti ke depan akan membangun akun sosial media khususnya untuk Masjid Raudhatul Jannah dan juga mungkin untuk akun-akun pribadi mungkin dari teman-teman bisa di push untuk ketiga sosial media ini. Nah, kita ngintip punyanya si Masjid Kampus UGM dulu Pak. Nah, coba dulu yang santai-santai itu yang ini yang salah satu aja Mas. Soundnya keluar buatan. Nah, bisa diperhatikan konten-konten video. Nah, lagi-lagi video ya, di TikTok, di YouTube dan di IG memang rata-rata yang banyak viewersnya itu bentuknya video Pak. Masih agak anu ya, buffering ya. Atau mungkin bisa juga sambil dibuka di HP panjenengan semua. Oke. Karena memang terkendala jaringan mungkin ya. Nah, ini sepertinya acara Ramadan ya, Mas. Nah, ini acara Ramadan, ada semacam kajian, kemudian ada wawancara dengan panitia atau mungkin pengisi acara seperti itu. Next mungkin yang lain Mas, yang
yang memperlihatkan agenda-agenda di Masjid Kampus UGM. Ini ada Dekan Fakultas Geografi saat mengisi acara. Nah, bisa scroll ke bawah, Mas? Atau mungkin lihat feed-nya aja, feed-nya aja. Nah, dari sini kita bisa lihat judul-judul yang mereka buat. Ini rata-rata memang agenda-agenda masjid ya. Agenda-agenda, kemudian ada juga yang unik-unik itu pas ada war takjil, ada war sahur juga ya di sini. Nah, dan coba yang ini Mas, yang Pak Ganjar itu juga yang penontonnya banyak-banyak itu, yang viewersnya, atau yang Pak coba di setel aja Mas, di play. Ya. Nah, teman-teman nanti sebagai tim sosial media atau untuk membangun sosial media sendiri-sendiri, video-video ini sangat sederhana, tidak perlu teknik yang harus yang bagaimana yang expert gitu ya. Jadi ini seperti dokumentasi biasa, cuman angle-nya cuman memang enak dilihat gitu ya. Saat Pak Ganjar datang, kemudian silaturahmi, masuk masjid, dan ini belum acara inti ya, baru sekedar silaturahmi saja sudah bisa jadi satu konten. Ya next Mas untuk konten yang lain. Atau mungkin kita ngintip tempat yang lain, bisa ke Jogokarian Mas. Masjid Jogokarian di TikToknya atau di IG-nya bisa. Nah, jadi misi kita mengintip dari akun-akun masjid-masjid ini adalah bagaimana nanti kita bisa membuat konten-konten serupa untuk Masjid Raudatul Jannah ya ke depan. Kalau nanti ada teman-teman yang bisa untuk mengelola, karena ini nanti cukup powerful untuk mengangkat dan menyebarluaskan informasi, khususnya ketika ada agenda-agenda yang diselenggarakan di masjid di sini. Bisa juga justru akun-akun sosial medianya juga bisa digunakan untuk spreading informasi untuk kegiatan-kegiatan di Kampung Puspa Indah juga. Seperti itu. Nah, ini lebih beragam ya yang dimiliki oleh Jogokarian ini, macam-macam. Ada takjil juga, kemudian ada taraweh. Nah, bisa dilihat dari judul-judulnya, atau mungkin ada satu yang bisa di play Mas. Iseng aja mungkin ada yang tarawih ini, atau mungkin yang takjil itu yang unik-unik. Nah, perhatikan apa yang bikin mereka bisa viral, bisa banyak ditonton ini. Nah, ini kan ada mungkin mereka sudah pakai teknologi, sudah pakai ini ya, efek-efek khusus. Jadi menarik untuk ditonton. Nah, sebenarnya angle-angle yang diambil juga sederhana. Seperti itu. Nah, terus kemudian durasinya nggak sampai 1 menit, mungkin cuma 10 sampai 30 detik kok. Nah, mungkin di TikTok udah, kita ke IG Mas. IG dari dua itu tadi juga bisa. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari akun-akun besar ini, akun-akun masjid yang di Jogja ini, bahwa memang konten video memang sekarang sedang digandrungi ya, khususnya untuk sosial media TikTok dan YouTube, Instagram yang Reels itu memang video sedang jadi lebih mudah viralnya ketimbang konten-konten foto dan teks. Nah, ya,
Nah ini untuk Masjid Jogokarian juga, tapi ini yang Instagram. Nah dari sini kita bisa lihat perbedaan dari Instagram sama di TikTok. Untuk yang Instagram memang akan lebih banyak variasi yang bisa pergunakan dari teman-teman nanti untuk pengelola sosial medianya. Di sini kita bisa gunakan foto-foto. Nah, foto-foto mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini yang unik-unik, lucu-lucu, bahkan yang menarik. Bahkan ketika nanti ada pengajian mengundang ustadz bisa kita bisa gunakan untuk sebagai konten. Nah, konten-kontennya mungkin kita bisa lihat juga dari konten-konten dari akun-akun yang lain, jadi kita bisa lebih variatif untuk membuat kontennya, apakah nanti perlu video ataupun kita bisa gunakan juga foto berupa slide seperti itu. Nah, macam-macam di sini juga kita bisa masukkan juga ya, kalau yang di Instagram itu bisa konten-konten podcast, Pak. Jadi kita bisa nih nanti teman-teman yang ada di Masjid Raudatul Jannah ngadain berbagi ilmu seperti ini kecil-kecilan, bisa direkam kemudian bisa digunakan untuk konten-konten yang bermanfaat dalam bentuk podcast seperti itu. Nah kalau ini bentuk foto bisa kita tambahkan caption-caption yang mungkin nanti relate dengan yang disampaikan Pak Jono tadi saat membuat berita. Nah seperti itu. Sebenarnya cukup Mas. Nah seperti itu. Pripun Mbak, Mas sudah ada gambaran nggih? Untuk akun-akun konten sosial media yang nanti akan kita gunakan. Nah, setelah kita termotivasi nih, bagaimana nanti kita akan membangun akun-akun sosial media milik Masjid Raudatul Jannah, dan juga mungkin nanti untuk khususnya untuk Kompleks Puspa Indah sendiri harus disiapkan Pak Mus, siapkan timnya nanti Pak. Jadi nanti yang akan mengelola, akan membuat, dan jangan sampai kita kalah nih dengan masjid-masjid yang lain. Karena di situ nanti memang konsepnya adalah misinya dakwah, memunculkan potensi teman-teman kita ini, dan ke depan mungkin bisa untuk menyebarluaskan potensi-potensi yang ada di perumahan. Mungkin ada potensi pertanian, ada potensi bisnis yang lain. Nah, itu bisa kita share lebih ke luar lagi. Nah, oke. Oke, nanti setelah kita lihat contoh-contohnya yang sudah ada di akun-akun sebelah. Nah, sekarang kita lebih serius lagi. Untuk pertama adalah bagaimana sih membuat konten video yang menarik dan juga sesuai dengan rulesnya, sesuai dengan pakemnya. Nah, tapi monggo ini nanti bukan sebagai aturan baku, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Ini sejauh ini kita berbagi pengalaman kita sebelumnya di media bagaimana membuat konten-konten yang seperti tadi sudah ada di contoh ya. Nah, pertama itu teman-teman nanti ketika sudah pertama bangun akun sosial media, yang pertama adalah ditentukan ya timnya harus ada dulu. Timnya ini nanti ya ada yang sebagian konseptor, membuat konsep-konsep konten, kemudian nanti ada tim sendiri yang khusus ngambil video, ngambil foto, sampai ke editing ya. Dan kemudian nanti ada satu lagi yang khusus untuk mungkin memposting, tapi mempostingnya bisa terjadwal, mengoptimasi postingan itu memang harus ada bagiannya sendiri-sendiri, walaupun sebenarnya tiga kemampuan ini bisa dirangkap ya. Oke, yang pertama yang paling utama adalah konsep konten. Yang pertama harus kita tentukan nih, kita mau apa. Jadi Masjid Raudatul Jannah mungkin besok mau sawalan ya, setelah lebaran ini mau sawalan dah.
Kita mau cari angle-angle yang menarik nih, sawalan ini mungkin sawalan dengan kostum apa atau mungkin dengan konsep sawalan yang unik seperti apa atau mungkin dengan pengajian seperti pada umumnya. Nah, itu teman-teman di sosial media ini harus tahu nih konsep yang akan diambil seperti apa. Oke, lanjut kemudian adalah dari konsep setelah kita ketahui nih yang akan kita ambil adalah mungkin acaranya saja, acara sawalan di Masjid Raudatul Jannah ini. Nah, apakah itu nanti kita akan menyebarluaskan konten itu kepada siapa? Kemudian apakah itu nanti tujuannya hanya misinya hanya informasi saja bahwa di sini ada pengajian ataupun sampai ke materi-materi yang dibawakan Pak Ustadz nanti saat mengisi itu bisa juga jadi konten. Jadi dalam satu acara seperti di Jogokarian tadi di Masjid UGM, satu acara bisa teman-teman pecah jadi beberapa angle konten yang menarik seperti itu. Nah, nanti pinter-pinternya tim kreatif nih yang awal ini bagaimana memunculkan ide-ide dari acara itu untuk dipecah jadi konten-konten khusus. Nah, yang ketiga karena singkat aja gitu, cuma 10 menit. Buat nanti skrip sederhananya dulu. Skrip ini paling gampang, teman-teman nggak usah bingung, nanti dibantu sama AI ya. Banyak teman-teman yang sudah jago nih di sini. Kita bisa gunakan Gemini atau mungkin ChatGPT untuk membuat skrip. Karena kita kan konsepnya videonya cuman maksimal 1 menit ya, seperti yang ada di Jogokarian dan di UGM tadi. Semakin pendek, semakin itu berbobot, nanti semakin menarik untuk dilihat. Jadi konten-konten dengan durasi panjang itu memang tidak ini ya monoton seperti itu. Oke, lanjut Mas. Oke, kalau ini sudah tim anak-anak muda Raudatul Jannah sudah nggak perlu diragukan lagi. Saya lihat tadi begitu masuk, waduh, peralatannya keren-keren semua. Padahal yang saya siapkan tadi pelatihannya hanya pakai HP loh. Tapi di sini ternyata sudah kameranya sudah oke banget, udah mirrorless Canon, udah pakai tele juga keren banget. Saya pikir tadi acaranya mau di live kan ini. Padahal kita belum pede ya Pak Jen, mau live ya Pak. Nah, yang paling sederhana adalah gunakan yang setiap hari teman-teman pakai. Ini paling mudah dan teknologinya tidak kalah sebenarnya dengan kamera-kamera mirrorless ataupun DSLR. Nah, HP-HP yang sudah setiap hari teman-teman pegang itu kameranya sudah sangat oke. Sangat jarang ya sekarang pakai HP-HP yang kentang itu teman-teman mesti sudah minimal sudah ya sudah berkelas lah, minimal 13 megapiksel itu sudah punya untuk kamera belakangnya. Nah, minimal untuk mengambil gambar yang 1080 piksel ini sudah oke, kualitas HD itu sudah pasti sudah bisa diambil. Nah, nanti minimal kita tidak selalu terpaku pada alat saat untuk membuat konten ya. Jadi ketika teman-teman dimanapun berada saat ingin membuat konten langsung ambil HP, hidupkan kameranya, langsung rekam. Nah, mulai bersahabat dengan momen ya. Jadi jangan sampai saat kita mengambil video itu momennya kelewatan. Nah itu. Jadi misalkan nanti di jalan ketemu momen bagus, momen menarik, ambil aja. Suatu saat mungkin kita bisa gunakan itu untuk konten kita, konten pribadi ataupun konten nanti di Masjid Raudatul Jannah gitu ya. Ataupun di suasana Ramadan di jalan ataupun di mana, nah itu bisa kita ambil juga. Tidak melulu saat harus ada acara baru kita ambil seperti itu. Nah, untuk teknis bagaimana menggunakan HP yang benar, nah itu nanti kita lebih rinci lagi, mungkin ada sesi workshop lagi ya nanti setelah ini, setelah tim terbentuk. Oke, yang kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah pencahayaan yang baik. Ini sudah
baku, tidak bisa ditolak. Kalau kita pakai HP ya usahakan jangan di tempat yang gelap. Minimal ada lighting seperti ini ataupun yang paling bagus kita menggunakan cahaya alam itu matahari ya. Itu saat pagi ataupun sore. Nah, di saat-saat itu memang cahayanya tidak terlalu terik, kemudian bagus di lensa, kemudian saat kita menonton itu penonton juga nyaman seperti itu. Jadi tidak terlalu flare atau mungkin teman-teman juga pernah melihat konten yang terlalu hitam, backlight seperti itu. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, kalaupun malam hari, misalkan mau ngambil kontennya itu malam, misalkan di masjid ini nanti ada acara di malam, nah usahakan nanti pakai lighting seperti ini atau mungkin objeknya didekatkan. Kita pakai flash. Oke, yang ketiga tripod pasti sudah paham semua tripod ataupun nanti kita bisa pakai gimbal ya teman-teman untuk ngambil gambarnya biar anteng. Kemudian yang keempat adalah audio. Nah ini wajib Bapak Ibu Mas Mbak saat nanti panjenengan ngambil gambar ataupun buat konten audio itu harus yang jelas karena saat itu nanti diposting ke sosial media yang pertama mereka perhatikan selain gambar video yang bergerak itu adalah audionya. Saat audionya tidak jelas pasti di-scroll. Pastikan juga kita menggunakan apa ya alat bantu ya Pak, mic wireless ataupun mic bawaan dari HP ataupun kalau memang sangat-sangat mepet tidak bisa belum ada alat bantu misalkan mic wireless kita bisa dekatkan HP kita ke narasumber ataupun ya dengan sumber suara agar jelas. Nah untuk ini bisa kita diskusikan nanti menarik bagaimana menggunakan perangkat ini. Lanjut Mas Oni. Oke, teknik pengambilan video singkat mawon sih ya karena ini sangat tergantung kreativitas panjenengan teman yang bagus seperti ini sesuaikan mode landscape atau portrait. Portrait itu potret ya. Seperti ini potret Pak. Mbak. Nah, kalau untuk landscape seperti ini. Nah, jadi menyesuaikan kalau kita kontennya mau di YouTube otomatis YouTube yang biasa ya, bukan yang short itu kita pakai yang landscape, ngambil gambarnya. Walaupun nanti bisa juga sih, nanti saat di TikTok ataupun di IG gambarnya akan disesuaikan tapi tidak bisa full untuk di tampilan. Oke, kemudian kalau portrait teman-teman sudah kulino ini ya, ngambil gambar, ngambil video khusus untuk konten-kontennya pribadi untuk mengisi dari konten Instagramnya biasanya foto ataupun video sudah sangat hafal dengan ini. Kemudian yang kedua pilih angle yang menarik. Nah ini bisa jadi diskusi yang menarik karena angle ini sangat tergantung juga dengan kreativitas yang diambil, momen yang diambil, posisi yang diambil, kemudian saat HP ataupun kamera itu apa ya tidak dalam posisi yang enak itu bagaimana. Nah ini nanti kalau nggak praktek ini susah kalau seperti ini. Nah tapi tips yang menarik adalah angle yang menarik adalah usahakan kita jadikan diri kita sebagai pembuat konten itu juga sebagai penonton. Nah gambar-gambar yang nyaman kita lihat di konten-konten orang lain ataupun yang sering kita scroll itu, nah itu berarti gambar yang sesuai dengan itu yang harus kita ambil. Pastikan posisi pointer yang terpenting itu posisikan di tengah kamera. Nah itu yang paling gampang, nggak usah susah-susah. Objek yang penting, objek vital, objek yang emang akan kita jadikan fokus utama itu posisikan di tengah, itu sudah aman itu. Di angle manapun. Nah usahakan jangan terpotong. Nah, misalkan kita ngambil gambar orang, gambar video orang lagi ngomong, lagi wawancara ataupun lagi yang sedang kita wawancarai, pastikan kepalanya tidak terpotong atau mungkin bagian kupingnya. Nah, itu sudah jangan sampai dah. Pastikan itu nyaman saat diambil, komposisinya enak, kita sendiri yang melihat itu juga nyaman. Nah, itu sudah bagus. Untuk yang advance mungkin ada nanti angle-angle seperti mungkin dari atas, dari bawah, close up itu nanti untuk yang lebih ke depan materinya. Nah,
Kemudian yang penting juga saat kita menggunakan HP, rekamnya yang pendek-pendek dulu untuk latihan. Karena rekaman yang pendek ini minimal 3 sampai 5 detik aja setiap angle. Kita kan kalau pas ngerekam itu ada durasinya ya, saat 1, 2, 3 detik itu kan ada. Nah, kalau bisa minimal 5 detik seperti itu. Terus kemudian kita cut, pindah posisi, kita rekam lagi 5 detik seperti itu. Ini supaya apa? Supaya melatih kita nanti untuk semakin kreatif saat mengambil angle ataupun saat membuat storyboard ataupun gambar-gambar nanti saat memilih itu kita akan saat di ruang editing ataupun saat ngedit di HP itu banyak pilihan gambar yang akan kita gunakan. Nah, bayangkan kalau kita ngambil langsung kita on-kan selama 5 menit, nah itu nanti kita susah ngeditnya. Tapi ada beberapa kasus yang seperti itu bisa boleh, terutama saat kita live ya, live yang sendiri, live on cam ataupun kita mengabadikan Pak Ustadz sedang berceramah, seperti itu memang harus durasi panjang, itu boleh. Oke, gunakan gestur dan ekspresi yang natural. Next aja Mas. Nah, ini tips-tips sederhana saja tapi powerful saat digunakan. Nah, yang pertama jangan melawan sumber cahaya, jelas teman-teman biar tidak backlight, tidak terlalu flare juga. Usahakan kita membelakangi sumber cahaya ya saat mengambil gambar. Jadi biar kita tidak, objek yang kita ambil itu tidak jadi gelap seperti itu. Jangan kita melawan saat ngambil gambar. Nah, ini mungkin nanti pas ada sesi ya, suatu saat kita bisa praktek bareng, ini bisa kita latih bersama. Kemudian usahakan kalau kita pakai HP tanpa gimbal ataupun tanpa tripod, jangan satu tangan ya, karena getaran saat kita bernafas itu kalau di HP mesti kerasa. Jadi HP-nya jadi ikut naik turun atau mungkin jadi bergetar. Kalau sudah terlatih pakai satu tangan dan itu ke tangannya kuat mungkin bisa. Nah, usahakan pakai dua tangan dipegang seperti itu. Jadi untuk pengganti tripodnya. Oke, yang ketiga saat kita mengisi suara nanti kan ada konsep yang kita ngambil gambar duluan, kita edit, baru kita masukkan suara. Nah itu saat memasukkan voice over ataupun suara itu usahakan dengan kalimat-kalimat yang kata-katanya jelas. Oke, kalau 4 rekam ulang jika diperlukan, itu sudah aman itu Mas. Next. Ya ini untuk tips untuk editing tapi yang sangat-sangat sederhana aja. Kalau ini kita tidak praktek memang sudah agak susah ya membayangkannya. Tapi minimal dari tips yang di editing sederhana itu kita tahu komponen-komponen apa yang bisa kita masukkan. Seperti musik, kemudian teks, kemudian ada transisi. Ini bukan tidak wajib sih, tapi minimal komponen-komponen ini ada di setiap konten kita. Jadi ini akan menambah daya tarik dari konten yang akan kita buat seperti itu. Tidak harus semuanya, tapi mulai berlatih untuk khususnya untuk tim editing ini nanti akan memasukkan komponen-komponen ini. Nah, pilih klip yang terbaik itu setelah tadi kita ngambil cut to cut, gambarnya itu still, kemudian gambarnya terpotong-potong pendek-pendek. Nah itu bisa nanti di sini gunanya. Jadi kita bisa menggunakan banyak alternatif video untuk konten yang akan kita gunakan seperti itu. Nah untuk materi selanjutnya sebenarnya pengembangan dari ini, tapi mungkin karena waktunya sudah mau ya Mas. Ini monggo saya kembalikan ke Pranoto Adijaro, Mas Oni. Apakah nanti kita lanjutkan diskusi atau seperti apa, atau mungkin monggo Mas, matur nuwun. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Agus atas penyampaian materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu ya. Satu orang penanya dulu, monggo. Ada yang mau ditanyakan dari
Mas pemuda-pemudi atau bapak-bapak ibu-ibu yang hadir terkait konten-konten ataupun perancangan membuat video pendek di media sosial TikTok atau Instagram ataupun di tadi yang disampaikan oleh Pak Primaswolo terkait etika jurnalistik juga dapat ditanyakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Monggo Mas, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, 10 menit. Ini pukul 17.42, nanti maghribnya 17.53. Dan saya dan ini kecepatan. Monggo mungkin ada yang perlu ditanyakan. Yang di luar juga sakit kalau mau nanya, nanti mic-nya ini wireless ini, bisa ditanya, bisa diantar panitia. Buat mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, ada yang mau ditanyakan? Monggo Bu. Monggo, ada yang mau tanya. Gimana caranya konten FYP? Ya, gimana? Monggo. Oh, monggo. Ini Mas. Sudah ada mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai yang konten kreator itu kan sekarang udah ada model yang AI itu, kecerdasan buatan. Itu semisal konsepnya memakai model AI itu caranya bagaimana ya? Terima kasih. Satu pertanyaan, satu lagi ada nggak? Ini nanti ke depannya khusus Masjid Al Jannah Jawa akan membuat tim untuk menangani multimedia Masjid Al Jannah. Mau jujur Pak, mau lebih gila insya Allah. Mau dulu tidak ada masjid, sekarang ada masjid. Dulu nggak ada akhir, sekarang nggak ada akhir. Dulu nggak ada sosok, sekarang ada. Monggo satu lagi. Oke, monggo. Assalamualaikum. Ini kami dari yang saya tanyakan, umpamanya saya sudah membuat konten seperti itu. Terus kita mengunggahnya lewat memang seperti YouTube itu atau gimana Mas? Karena saya kan masih selama ini kan baru tahu yang namanya YouTube. Kalau TikTok ini sama. Saya kira hanya itu yang saya tanyakan Pak. Dua pertanyaan. Tenuan pertanyaannya Mas Wahyu, Pak Jensiu Asmadipun Pak. Pak Jumar, keren Pak. Berarti sudah mulai mau buat TikTok nih Pak. Pak, TikTok itu jangan diartikan joget-joget Pak, goyang-goyang buatan Pak. Sekarang itu TikTok itu sudah digunakan banyak sekali, bahkan Pak Presiden itu pakai TikTok Pak. Kemudian saya mau bukakan tadi ini pas setiap sore ini Pak Anwar Zaid itu mesti live di TikTok. Nah, setiap sore. Nah, kalau masih mungkin ya. Jadi TikTok ini saya tadi ngendika dengan Pak Jono juga Pak Amus bahwa memang mau tidak mau memang kita harus bersahabat dengan saluran-saluran digital, khususnya mungkin Pak Jumar bisa punya konten sendiri dengan atas nama pribadi ataupun nanti bisa menyumbang juga Pak, kontennya digunakan untuk konten-konten dari Rawdatul Jannah. Nah, sangat simpel Pak, nanti panjenengan bisa install TikToknya, kemudian nanti rekam-rekam sedikit aja gitu. Yang penting buat akun dulu, dengan akun Gmailnya nanti putranya atau teman-teman yang di sini bisa memfasilitasi dibuatkan dengan foto sendiri. Nah nanti syukur-syukur FYP Pak, keren itu Pak, nanti bisa menghasilkan juga. Dan itu lebih tidak begitu rumit ketimbang YouTube Pak untuk postingnya. Sangat-sangat mudah sekali seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua dari Mas Wahyu matur nuwun, pertanyaannya untuk AI ya, khususnya untuk membuat video maksudnya ya. Itu banyak sekali di Canva ada, kemudian di Leonardo ini yang lagi booming itu juga ada. Lebih kepada itu sebenarnya memudahkan kita sih, memudahkan kita untuk membuat konten, tapi kita tidak bisa apa ya, artinya tidak, kreativitas kita terbatas sebenarnya kalau di situ. Kita tidak bisa melatih, terutama kalau kita jadi pemula, AI itu mungkin hanya sebagai asisten saja dulu. Tapi kalau bisa kita berlatih menggunakan kreativitas kita saat kita mengambil video, membuat caption, kemudian tadi seperti Pak Jono sampaikan membuat berita di dalamnya, itu kita berlatih dulu. Nah, AI itu bisa digunakan mungkin saat kita tidak punya waktu lagi untuk mengisi konten-konten kita, dan AI itu juga terbatas ya. Nanti juga untuk konten-konten yang video, kalau kita tidak berbayar juga kita aksesnya terbatas juga. Tapi itu sangat sangat membantu saat kita mungkin nanti tidak punya waktu untuk ngisi konten ataupun kita cari insight-insight baru. Misalkan apa ya, konten-konten yang itu kita tidak memungkinkan untuk ngambil, misalkan yang banyak sekarang itu kan kita bisa buat konten bersandingan dengan artis tertentu, atau mungkin ada yang lucu-lucuan kan, kucing-kucing bisa gitaran, bisa nyanyi, itu kan pakai AI semua. Nah itu untuk mendongkrak ataupun untuk lebih memvariasikan konten-konten yang kita miliki. Gak apa-apa nanti Masjid Raudhatul Jannah bisa juga nih menghadirkan artis tapi lewat AI, bisa selawatan dengan teman-teman di sini bisa pakai AI. Nah itu sebenarnya AI itu membantu saat kita ada keterbatasan ya, saat kita tidak bisa membuat konten yang kita tidak bisa melakukannya seperti itu. Kita bisa dibantu dengan AI. Mungkin gitu Mas Wahyu. Ada lagi mungkin, monggo. Monggo Pak John mau menambahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Tadi menambahkan Pak Agus terkait dengan AI ya. Tadi bicara soal video, tapi kalau di teks sebetulnya juga AI juga sering kadang-kadang digunakan ya. Termasuk dalam format yang saya sampaikan tadi, membuat tulisan jurnalistik itu kadang-kadang sering, bahkan mungkin banyak yang menggunakan AI ya. Tapi AI sendiri punya kelemahan juga karena banyak data yang diperoleh oleh AI sendiri mungkin tidak akurat, mungkin datanya sudah lama dimasukin dan juga. Maka pengguna AI itu juga harus punya kemampuan wawasan yang kuat juga untuk mengoreksi kembali isi dari AI. Jadi termasuk kata-katanya yang pantas misalnya gitu juga termasuk harus diseleksi. Jadi hanya tadi betul disampaikan Pak Agus tadi ya, AI itu membantu tetapi tidak menjadi hal yang utama. Jadi gitu. Itu makasih itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sampai di ujung acara pada sore hari ini terkait pelatihan dasar mengenai media digital ataupun media sosial. Semoga kedepannya kita dapat mempraktekkan ya, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Nanti semoga kedepannya ada follow up lebih lanjut dari takmir masjid untuk mendigitalisasi Masjid Raudhatul Jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus dan Pak Primas Wolo atas kehadiran waktunya yang telah disempatkan. Semoga segala kebaikan Bapak-bapak dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya dapat buka puasa di Serambi. Nggih, mari tepuk tangan.